pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau yang telah menebus setiap dosa kami. Engkau yang telah melayakkan kami saat ini, sehingga kami bisa layak di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau benar-benar sungguh mulia. Biarlah melalui ibadah kami pagi ini Tuhan, kami jemaat-Mu bisa memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Dan melalui ibadah pagi hari ini Tuhan, lawatan-Mu terjadi di tempat ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau lepaskan. Kami percaya itu Tuhan, terutama Engkau akan mengubahkan setiap karakter kami. Engkau ubahkan setiap karakter kami menjadi lebih baik lagi Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberikan yang terbaik, memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Engkau yang melayakkan kami semua, Engkau yang sucikan setiap kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersorak-sorai membesarkan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom. Mari kita undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai membesarkan nama Tuhan.
bersyukur kepadamu, Bapa yang baik. Inilah pernyataan kami kepadamu, bahwa meskipun kami di dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebab Engkau Allah yang setia, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami tergeletak. Kami bangga akan Engkau, Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Mari Bapa, biarlah Engkau melawat kami pagi hari ini. Engkau tahu hidup kami satu persatu. Biarlah Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Urapi kami, urapi pikiran kami, pendengaran kami, dan hati kami. Ajari kami terus bersyukur kepadamu, karena Engkau Bapa yang setia, dan Engkau sangat mengasihi kami. Urapi juga hamba-Mu, Bapak Juanda, yang akan menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Kami mau duduk tenang, kami mau mendengarkan, dan kami juga mampukan kami untuk kami bisa melakukan setiap kebenaran-Mu. Kami bersyukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini akan dibawakan oleh Bapak Juanda. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Coba lihat senyumnya dong. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya tidak pernah jemu-jemunya, meskipun juga bosan, mengingatkan jemaat setiap saya menyampaikan firman dari Amsal 17 tersebut, bahwa hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kenapa saudara? Karena di dalam ayat itu ada janji pemulihan hidup. Di dalam ayat itu ada solusi. Tapi persoalannya siapa yang percaya mulutnya Tuhan? Apakah benar Tuhan bisa dipercaya? Karena kita lebih suka memikirkan masalah kita. Coba perhatikan ketika engkau kesaksian, persoalan yang seringkali kita angkat. Jarang kita menjelaskan betapa hebatnya pemeliharaan Tuhan, atau berapa jiwa yang sudah kita bawa kepada Yesus. Seringkali kita menyaksikan sesuatu yang tidak berbeda daripada keyakinan lain, bahwa setelah sakit sembuh. Saya tidak menyalahkan, tidak. Ada hutang kemudian dilunasi, tidak menyalahkan. Ada persoalan diselesaikan, juga tidak menyalahkan. Tetapi persoalannya adalah ketika kita menikmati pemeliharaan Tuhan, ketika kita tahu Tuhan kita hidup, ketika kita tidak pernah yatim piatu karena ada Roh Kudus yang menyertai kita. Semestinya roh kita menyala-nyala itu berbeda daripada keyakinan lain. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu sebabnya saudara, saat ini kita bersama-sama merenungkan tentang hidup penuh roh. Saudara, ada 5 perayaan yang seringkali kita alami sebagai gereja Tuhan. Yang pertama Natal, yang kedua adalah Jumat Agung, yang ketiga Paskah, yang keempat kenaikan Yesus, dan yang kelima Pentakosta. Ada yang lebih suka merayakan tertentu, ada yang lebih suka merayakan yang lain. Artinya adalah 5 ini satu paket. Kalau cuma Natal aja, tidak ada penderitaan, tidak ada kematian, tidak ada keselamatan. Kalau sampai cuma pada waktu Jumat Agung dan tidak ada Paskah, Tuhan kita yang kita sembah-sembah tersebut, Yesus yang kita muliakan tersebut, itu ada di kuburan. Tetapi pada waktu dia sudah bangkit dan dia naik ke surga, menunjukkan segala kuasa di surga, di bumi dan di bawah bumi sudah diserahkan kepada Yesus Kristus, maka Tuhan kita sanggup untuk menyelesaikan semua persoalan kita. Yang percaya katakan amin. Dan saudara, pada waktu Yesus naik ke surga, itu dia cerita kepada murid-muridnya, dia berkata, kalian tak usah bingung.
kalian gak usah takut, tenang wae. Saya itu naik ke sana selain menyediakan tempat, tetapi Yesus yang naik ke surga, setelah itu Roh Kudus akan turun. Itulah perayaan Pentakosta yang dirayakan oleh gereja sepanjang abad. Tapi ingat, Pentakosta yang dirayakan oleh gereja berbeda dengan Pentakosta yang dirayakan oleh orang Yahudi dalam Perjanjian Lama. Namanya Shavuot. Paskah Kristen itu berbeda dengan Paskahnya Yahudi yang seringkali kita tahu, yaitu kisah tentang bagaimana malaikat pencabut nyawa melewati rumah-rumah yang di tiangnya ada darahnya. Itu Pesa lewat. Maka itu seringkali orang berkata Happy Passover untuk Paskah Perjanjian Lama. Tapi Paskah Kristen itu tentang kebangkitan, seperti matahari yang terbit dari timur, terjadi satu sinar yang luar biasa. Maka orang Kristen di barat menyebutnya Happy Easter. Jadi ingat, perkataan Easter tidak ada hubungannya dengan Dewi Ishtar. Karena seringkali kita orang Kristen itu dibingungkan. Maka kita tidak punya pegangan lagi manakah yang sedang kita rayakan. Nah, yang kita rayakan sekarang Pentakosta adalah pencurahan Roh Kudus. Pentakosta pada waktu zaman Perjanjian Lama adalah memperingati tentang bagaimana mereka menerima dua loh di Gunung Sinai dan tentang tuaian besar. Mereka bersyukur dengan berkat tersebut. Tapi hari ini kita menikmati bagaimana Roh Kudus yang pernah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, itu setelah Yesus naik ke surga, ada rentang waktu 10 hari. Kemudian Roh Kudus turun untuk apa? Pertama, untuk menggenapi apa yang dikatakan oleh Yesus, dan selanjutnya untuk menyertai apa yang sedang Yesus ingin kerjakan di antara umat manusia. Itu sebabnya jangan berkata kepada gereja tertentu yang mungkin tidak terlalu sering bicara tentang Roh Kudus. Kenapa saudara? Orang tidak mungkin berkata Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan, kalau bukan karena karya Roh Kudus. Jadi ada orang yang tidak fokus kepada Roh Kudus, maka tidak perlu kita menyalah-nyalakan. Kita sama-sama anggota tubuh Kristus, amin. Mungkin ada keluarga Anda yang tidak terlalu merayakan Pentakosta. Saya ingin sekali tubuh Kristus di Indonesia itu bisa berdamai dengan dirinya dan berdamai dengan sesamanya. Sama-sama kita memuliakan siapa? Tuhan Yesus. Tidak mungkin orang bisa menerima Tuhan Yesus kalau bukan pekerjaan Roh Kudus. Tidak mungkin orang bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus kalau bukan pekerjaan Roh Kudus. Jadi kita tidak perlu berkata kepada orang-orang ketika dia tidak bisa glosolali, tidak bisa berbahasa lidah, lalu kita berkata nggak ada Roh Kudus. Karena tujuan Roh Kudus adalah membuat kita bisa jumpa dengan Yesus. Namun setelah itu, jika orang itu sudah memiliki Yesus, Tuhan memberikan karunia. Salah satu karunia adalah orang itu bisa berkarunia lidah atau glosolali, atau di dalam bahasa yang umum adalah bahasa roh. Maka ketika kita bisa melakukan, pastikan engkau sedang memuliakan Tuhan, amin. Pastikan hidupmu berubah. Berapa banyak orang pandai sekali berbahasa roh, tapi di luar begitu jahatnya luar biasa. Bagaimana kita tahu dia penuh Roh Kudus atau tidak? Hari ini kita lihat 3 hal menarik. Apa ciri orang penuh Roh Kudus? Mari buka kitab kita saudara, dari kitab Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, kita bersama-sama akan merenungkan ayat yang ke-14 hingga yang ke-18. Efesus pasal yang ke-5 ayat 14 hingga yang ke-18 untuk menunjukkan
untuk menyadarkan, untuk membuktikan ciri-ciri orang yang penuh Roh Kudus. Jadi silakan Anda cek diri Anda, apakah engkau penuh dengan Roh? Hidup kita sudah dipimpin Roh, itu tergantung keputusan kita. Tapi bagaimana kita bisa menikmati Yesus, itu pekerjaan Roh Kudus. Pada waktu kita sudah memiliki Yesus, kita memiliki Roh Kudus. Tetapi pada waktu memiliki Roh Kudus, orang tersebut apakah kelihatan ciri-cirinya? Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri tersebut. Ada 3 ciri. Kalau ini ada 2 sesi ibadah, sampai ke bawah bisa 6 ciri. Tapi jangan takut, 3 ciri aja ya. 3 ciri sakit kepala Anda, apalagi 6 ciri. Oke? Kalau sudah ketemu, saya undang saudara bangkit berdiri, biar emosi sama saya. Orang emosi itu bakal nggak jadi ngantuk. Silakan kalau engkau suka marah-marah, susah tidurnya kan. Tapi kalau ayem-ayem, bablas angin nih. Nah saudara, yang kaum pria, bapak-bapak, baca yang genap. Ibu-ibu, baca yang ganjil. Saudara masih sadar engkau laki atau perempuan? Puji Tuhan, akan terhindar dari LGBT. Jadi saudara tahu kenapa ada LGBT? Pertama, ada dosa. Tapi yang kedua, pendidikan orang tua. Jadi kalau engkau punya anak, punya cucu, kemudian dia seorang wanita suka main mobil-mobilan, tolong diambil. Jangan bilang lucu. Nanti kalau sudah besar, susah dikembalikan. Kalau engkau punya anak laki, kemudian suka pakai baju yang gaya feminin, tolong dilarang. Jangan bilang lucu. Gara-gara engkau bilang lucu, hidupnya rusak. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Orang tua. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, saya sekarang sedang mengajar supaya engkau tahu apapun yang terjadi dalam hidup kita itu tidak bisa lepas dari masa lalu. Makanya Anda, om bapak, bapak-bapak yang sudah senior, karakter Anda begini, itu korban dari orang tua Anda. Hai ibu-ibu di tempat ini, engkau adalah model didikan orang tuamu dulu. Nanti turunnya ke bawah seperti apa? Itu sebabnya kalau tidak dikuasai oleh firman, kita akan masuk kepada lingkaran kehidupan seperti orang tua dulu. Tapi kalau engkau dikuasai oleh firman, dipimpin oleh Roh Kudus, itu akan mengalami pemulihan, akan mengalami pembentukan, akan mengalami pemuliaan seperti yang firman beritahu. Kayaknya kalau saya khotbah berdiri aja ya, Anda buka mata semua soalnya, kok nggak suruh baca ya. Masa saya baru naik sudah siap-siap untuk bobo udah merem-merem. Saya tahu kok penderitaan dengar tuh ya, jangan khawatir, 30 menit kok nanti ya. Setelah itu ada perjamuan kan. Oke, kita baca bergantian ya. Dari ayat 14 sampai yang ke 18 untuk menemukan 3 jawaban ciri orang hidup penuh dengan Roh. Mulai dari kaum bapak siap-siap untuk ayat yang genap 14 dan 16, ibu-ibu ayat 15 dan 17, 18 kita baca sama-sama. Siap? 2, 3, silakan 14. Kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan percaya atas kamu. 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang alim. 16. Dan berbelakanglah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 18 sama-sama. 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuhi dengan Roh. Amin. Silakan duduk. Berbahagia kita yang sudah membaca atau mendengarkan suara tetangganya dan berjuang untuk mengingat apa yang engkau baca. Kenapa saudara? Kalau kita tidak punya deposito atau tabungan firman Tuhan, dan saat kita menghadapi pergumulan atau masalah, yang muncul adalah bukan nasihat firman Tuhan,
Berapa banyak orang itu pandai sekali tentang media sosial, maka jangan kaget dia dalam hidupnya apa nasihat dari media sosial itu yang membuat orang itu bertumbuh. Ingat, media sosial berita-berita itu tidak salah, tetapi bisa membentuk siapa kita. Saya mau buktikan saudara. Ada sebuah buku tulisan Profesor Renal Kasali tentang Strawberry Generation, generasi strawberry. Anak-anak kita sekarang ini yang masih usia-usia remaja atau pemuda itu lebih lebay, lebih cengeng daripada generasi zaman kita waktu masih muda. Kenapa bisa begitu? Saya kasih ilustrasi. Kalau dulu ketika ada motor yang rusak, saya bisa butuh 2-3 hari selesai, baru ketemu jalan keluarnya. Kalau Anda sekarang ketika ada sesuatu yang rusak, dia buka di Google, dia buka di media massa, sudah ada jawaban. Dia nggak perlu mikir. Kalau dulu kita mikir, kita proses hidup ini, kita cari tahu mengapa bisa seperti ini. Anak sekarang tidak perlu lagi. Maka itu anak zaman sekarang, kalau kerja untung 2.000 dia tolak, untung 5.000 dia tolak. Apalagi diiming-imingi, taruh 10 juta bisa 100 juta, dia pikir seperti itu. Entah dari mana uangnya, entah dia menipu orang tuanya, entah dia jual narkoba. Yang penting dia untung banyak, dia suka. Jadi generasi zaman sekarang saudara mengalami kerapuhan seperti buah stroberi. Anda tahu buah stroberi itu gampang penyet, gampang hancur. Pada waktu dia menghadapi pergumulan dan tidak tahu dasarnya apa, itu membuat dia tidak kuat, tidak tegar menghadapi persoalan tiap hari. Itu sebabnya orang tua zaman sekarang lebih sulit daripada orang tua zaman dulu. Kalau zaman dulu engkau nasihat A, dia terima A, tapi hari ini kau nasihat A, anak itu baca di media sosial jawabannya B, maka kita dianggap ketinggalan zaman. Itu sebabnya mereka lebih kreatif, mereka lebih pintar, cepat, karena jawabannya sudah ada. Kita dulu cari jawaban bertahun-tahun. Saya bisa seperti ini itu butuh 50 tahun lebih baku. Karena baca buku nggak ngerti-ngerti. Hari ini ada khotbah pendek-pendek, langsung how to, bagaimana kuat, bagaimana bisa pinter, bagaimana bisa rajin, bagaimana bisa ngampuni. Lalu dia menemukan langkahnya. Tapi pada waktu melakukan langkah-langkah itu, mereka tidak dibangun dari penderitaan, tidak dibangun dari tekanan. Makanya seperti mereka gampang sekali kebingungan menghadapi hidup. Mereka cari teladan, orang tua teladannya. Mereka cari teladan, opa oma teladannya. Mereka cari teladan, teman-teman siapa yang bisa meneladani. Mereka tidak butuh nasihat, mereka butuh teladan. Mereka bukan butuh ajaran kita saja, mereka butuh teladan. Maka dari itu sekarang kita lihat dari bagian ini. Saya rindu saudara semua bisa jadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar Anda. Apa ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus? Yang pertama adalah tahu diri. Perhatikan, di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, itulah sebabnya dikatakan apa? Bangunlah, hai kamu yang apa? Tidur. Saudara, siapa yang di sini pernah bangun tidur? Pernah? Loh, kenapa di sini katanya bangun tidur? Berarti ini bangun-bangun loh, bukan bangun tidur. Kalau bangun tidur habis bangun tidur, iya, kan istilahnya bangun tidur, bangun tidur, bangun tidur. Nggak pernah dia bangun. Memang kata majemuk itu repot juga, seperti rumah sakit. Bagaimana rumah sakit? Jadi orang masuk pasti sakit. Bangun di sini, perhatikan baik-baik. Bangunlah, hai kamu yang tidur. Pada waktu engkau tidur enak, mimpi enak, kemudian dibangunkan, ngamuk-ngamuk bukan? Berapa banyak orang itu tidur, dia bisa menikmati tidurnya luar biasa, senang sekali, daripada dia bangun.
Maka itu pada waktu dibangunkan, apalagi kurang tidur, dia bangun sakit kepala. Pada waktu dia lagi tidur nyenyak, mimpinya bahagia, dibangunkan, ceritanya putus. Maka jangan kaget, orang itu ingin tidur lagi untuk menyambung cerita yang putus. Saudara pernah mimpi enak, seneng-seneng, tiba-tiba engkau di Paris, tiba-tiba engkau jalan-jalan di Amerika, lalu diputus, jengkel lo, bangun, mimpi belum selesai. Pada waktu kita tidur, kita tidak sadar apa yang terjadi di sekitar kita. Demikian pula rohani yang sedang tidur. Pelayanannya bagus, tapi dia menjadi sebuah rutinitas. Dia sedang tidur. Pada waktu dia berkhotbahnya bagus, tapi dia tidak pernah bisa memikirkan apakah yang saya khotbahkan menyenangkan Tuhan atau tidak. Hati-hati, rohaninya tidur. Rohani tidur, maka ketika dia khotbah bagus, firmannya tidak mungkin untuk dirinya. Dia cuma mikir untuk yang lain. Pada waktu seseorang tidur, maka bagaimana dia bisa sadar harus bangun. Tapi pada waktu sudah bangun, kemudian apa yang harus dia kerjakan? Dikatakan di situ, dan bangkitlah dari antara orang mati. Saudara, pada waktu seseorang sudah tidur, maka dia bangun. Pada waktu dia bangun, kalau dia cuma goyang sini, goyang sana, bau bantalnya enak, bau ilernya sendiri, aduh enak, muter-muter, bisa tidur lagi kan? Maka dari itu perlu bangkit. Saudara, apa makna yang ingin disampaikan oleh Paulus di sini? Kalau orang sudah memiliki Yesus, kemudian dia tidak bangun dari masa lalunya, dan dia bangkit dari persoalan dulu, dia tidak mau meninggalkan persoalan dulu, maka dia tidak bisa menikmati apa? Cahaya Kristus memancar dari hidup kita. Orang tidak bisa lihat Yesus. Berapa banyak orang berkata, siapa Yesus? Tunjukkan ini gambarannya. Pada waktu orang ingin tahu siapa Yesus, orang bisa lihat Yesus dari hidup kita. Kalau hari ini kau lihat anakmu tidak suka lagi di rumah, mungkin keluarga sedang punya masalah, tanyakan kepada diri kita, apakah Yesus sudah bercahaya melalui hidup saya dan saudara? Saya jatuh bangun, saudara. Anak-anak saya 3, mereka cinta media sosial. Kadang-kadang saya kalah pintar, sehingga apa yang saya katakan, mereka suka berkata, itu kan kata papa, tapi kenyataan kan beda. Memangnya ada jaminan? Saudara, anak sekarang semakin kau sekolahkan pintar, kalau Anda tidak pintar, anak itu jadi liar. Maka itu hari ini kalau engkau ingin sekolah pintar anakmu, Anda harus lebih pintar. Bagaimana caranya? Belajar. Tidak ada cara lagi. Dan salah satu tempat belajar adalah di gereja. Supaya apa? Kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Maka di ayat yang ke-15 dikatakan sebagai berikut. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang apa? Tetapi seperti orang apa? Arif. Orang yang bijaksana itu lebih bisa menghadapi semua situasi daripada orang yang cuma menghafal sebuah pengetahuan. Kalau kita tidak tahu, tinggal buka Google, maka Anda akan tahu banyak informasi di situ. Tapi untuk menjadi orang arif, menjadi orang bijaksana, tidak bisa dibuat oleh robot yang namanya teknologi. Itu sebabnya pada waktu kita tahu firman Tuhan, Alkitab berkata, takut akan Tuhan. Itu menjadi dasar engkau bisa menikmati sebuah kehidupan. Takut akan Tuhan, itulah sumber daripada hikmat, sumber daripada pengetahuan. Pada waktu kita takut akan Tuhan, orang bisa lihat. Saya kasih contoh yang gampang. Pada waktu di jalan, kemudian anak Anda setir mobil, Anda sudah terlambat, kemudian lampu warna merah, anak itu berkata, mau dia serobot.
Anda berkata jangan. Loh, mama kan terlambat, papa kan terlambat. Bilang kepada anak-anak, lebih baik terlambat daripada melanggar. Itu namanya hikmat. Capek sekali loh saya ngajarin itu. Seringkali di jalan sudah tahu macet, kemudian itu garisnya lurus seperti ini. Namanya anak muda kan ingin ngerobot. Saya bilang jangan, belajar untuk taat, tidak melanggar aturan lalu lintas. Itu merugikan saya, capek di mobil. Maka itu saya jarang naik mobil, suka naik motor. Karena kalau naik motor tuh nggak merepoti Tuhan. Kalau terlambat bisa motong-motong. Kalau naik mobil macet, Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah. Padahal sudah nggak mau terlambat lebih dulu. Lalu ada orang bertanya, bagaimana Pak tidak terlambat? Ya berangkatlah mulai kemarin, maka engkau tidak akan pernah terlambat. Sudah indikasi Tuhan, artinya berangkat lebih dulu, lebih pagian. Kalau jaraknya 1 jam, berangkat 2 jam. Itu lebih meringankan perjalanan kita. Saya kembali, orang yang arif saudara, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kita kadang-kadang tidak tahu diri, suka menasihati orang, tidak suka menasihati diri sendiri, suka mengajar orang, tidak suka mengajar diri sendiri, suka memerintah orang, tidak suka memerintah diri sendiri, suka melayani orang, tidak suka melayani diri sendiri. Maka jangan kaget berapa banyak orang hebat dalam pelayanan, tapi hidupnya penuh dengan stres. Berapa banyak orang suka pelayanan, hidupnya tambah rusak. Berapa banyak orang suka pelayanan, masih suka menjelekkan orang lain. Mengapa bisa begitu? Karena dia suka melayani orang tapi tidak pernah melayani diri. Makanya ketika dia berhasil, dia seperti Yunus, sudah ditolong Tuhan berkali-kali, tetapi terakhir setelah Tuhan menolong, Yunus ingin mati saja. Berapa banyak dari kita capek melihat keluarga kita, melihat anak kita, melihat pasangan kita, lelahnya luar biasa. Kadang-kadang kita ingin mati saja, ingin melarikan diri. Kenapa bisa begitu saudara? Karena kita tidak belajar bijaksana dari peristiwa-peristiwa yang ada. Anak muda, saya kasih contoh, dia boleh banyak pengetahuan, tapi bijaksana dia tidak pernah bisa punya. Kalau orang itu bukan seorang yang dekat dengan Tuhan dan suka menghadapi masalah. Hari ini ketika engkau buka buku apapun juga, ada aneka teknik main keyboard, ada teknik main gitar, bahkan dipermudah. Tapi ingat baik-baik saudara, ketika dia bisa main keterampilan tinggi, tapi apakah dia punya hati? Itu persoalan yang lain lagi. Yang kedua saudara, apa ciri orang yang penuh Roh Kudus? Yang pertama tahu diri, yang kedua adalah tahu waktu. Perhatikan ayat yang ke-17, dikatakan sebab itu, 16 maksud saya, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jalan. Saudara perhatikan baik-baik, pergunakanlah waktu yang ada, bukan yang tidak ada. Saya seringkali mendengar orang berkata tidak ada waktu. Pertanyaannya, kita sama-sama diberikan waktu 1 hari 24 jam bukan? Ada yang 25? Ada yang 23? Tidak ada. Sama diberikannya 24 jam. Pada waktu sudah sama diberikan waktu 24 jam. Bagaimana kita bisa menikmati hari-hari itu? Tergantung keputusan. Kalau tidak, dikatakan di situ, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bukan harinya yang jahat. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan jahatnya di uang, tapi di cintanya. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bukan harinya yang jahat, tetapi orang yang tidak bisa mempergunakannya. Siapa di sini ingat kisah tentang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta? Ingat? Dalam Alkitab itu loh.
di Matius pasal 25. Yang 5 talenta untungnya berapa? 5. Yang 2 talenta untung berapa? Lalu tuannya berkata, hamba yang baik dan setia. Hamba yang baik dan setia. Yang 1 talenta untung berapa? 0. Dia itu simpen, dia tidak korupsi yang 1 tadi. Dia simpen. Makanya dia berkata pada waktu tuannya datang, dia bilang begini, kamu ini kejem, gak mau kerja, mau untung, kok enak. Maka tuannya berkata, hamba yang jahat dan malas. Sudah gak ngomong lagi setia. Berarti artinya, apa itu definisi setia di situ? Bukan berarti kalau Anda tiap minggu ke gereja itu disebut orang setia. Oh belum. Kalau engkau tidak hasil apa-apa, itu tetap hamba jahat dan malas. Setia di situ, orang tersebut tetap produktif dengan apa yang Tuhan berikan. Bukan cuma datang ke gereja, pikirkan baik-baik bagaimana engkau bisa mendapatkan tempat setelah tempat ini, bagaimana engkau bisa bawa jiwa-jiwa, bagaimana engkau bisa membuat ibadah di pagi dan sore. Pada waktu engkau lakukan seperti itu baru baik dan setia. Tapi kalau cuma datang dengar duduk doa, duit, dada, pulang, mungkin engkau tidak setia, tapi males untuk mengerjakan yang lainnya itu saja. Seringkali saya mendengar orang berkata seperti ini, Pak, saya tunggu waktu Tuhan. Saya tanya, kapan waktu Tuhan? Pak, kalau Tuhan katakan saya mau lakukan, kapan Tuhan katakan? Seringkali kita yang berkata seperti itu tampaknya rohani. Tapi hati-hati, jangan-jangan orang ini adalah orang yang malas dan minder, maka dia tidak pernah bergerak sama sekali. Itu sebabnya kalau hari ini kau punya pergumulan apapun juga, jangan berdiam diri terus. Makanya Alkitab tidak pernah mengajarkan orang semedi. Alkitab mengajarkan kamu adalah garam. Kalau ingin mengasinkan harus di tempat yang hambar. Pak, saya punya masalah Pak, tetap asinkan orang lain. Alkitab berkata kamu adalah terang. Terang bukan cuma di tempat terang aja, tetapi harus tempat yang gelap. Pak, saya punya masalah Pak, terangi orang lain. Alkitab tidak mengajarkan saudara kalau punya masalah diam di kamar menyendiri, tidak pernah. Kenapa saudara? Kalau engkau menyendiri, engkau berdiam, engkau tidak mempergunakan waktu yang ada, jahat. Kalau engkau bersedih boleh. Ketika seseorang ditinggal oleh orang yang dicintai boleh bersedih. Berapa lama engkau bersedih? 1 bulan? 1 tahun? 2 tahun? Apalagi dengan menyalahkan Tuhan. Kenapa dia dipanggil Tuhan? Itu kan punya Tuhan, suka-suka dia mau panggil apa enggak. Makanya jangan terlalu cinta suami, jangan terlalu cinta istri, cinta Tuhan. Kalau engkau terlalu cinta, dia dipanggil kau nangis. Tuhan kenapa? Engkau memang, itu kan punyaku. Kan tak titipin kamu. Jadwal titipnya selesai. Tapi kalau engkau mencintai lebih daripada segala sesuatu, apa yang punya Tuhan, dan suatu hari Tuhan ambil, engkau bisa kecewa dan marah-marah dengan Tuhan. Membutuhkan waktu yang lama untuk memperbaiki emosi, membutuhkan waktu yang lama untuk memperbaiki semangat hidup, membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkan dirimu. Kenapa? Karena engkau begitu kecewa dengan cara kerja Tuhan. Perhatikan di sini, pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah apa? Jahat. Hari ini, ayo semangat. Saya tidak tahu masalah Anda seperti apa. Semangat. Kalau gagal, coba lagi. Kalau gagal, coba lagi. Saudara tahu apa beda orang Tiongkok sama orang Barat? Orang Tiongkok itu kalau jalan suka bongkok. Dia berjuang untuk naik. Tapi kalau turun begini tuh. Nggak ada orang turunnya begini. Naiknya dia gini-gini, langsung mundur ya. Maka itu
dia harus berjuang. Engkau lihat dalam video-video bagaimana cewek-cewek muda di sana di Tiongkok, dia harus naik motor. Harus naik motor itu di lereng-lereng gunung yang bekerja keras. Kita di Indonesia masih enak sampai hari ini. Pergunakan waktu yang ada. Jangan berpikir aku sudah tua. Saudara, orang yang sudah di ICU sekarat, dia bisa pergunakan waktu yang ada. Apa yang dia bisa kerjakan? Dia bisa berdoa untuk para hamba Tuhan. Jangan meratapi tengah hamba Tuhan, aku kok seperti ini. Mungkin Tuhan berkata, ini waktunya engkau berdoa. Tidak ada waktu. Kalau engkau tahu firman Tuhan, rasa-rasanya engkau tidak bekerja tidak enak. Lihat suamimu, apakah dia cinta Tuhan? Lihat istrimu, lihat anakmu, mertuamu, besamu dari Yerusalem. Layani dia baik-baik dengan cara bagaimana tahu diri dan tahu waktu. Dan yang terakhir, tahu firman. Sudah tahu diri, dia anak Tuhan, perlu tahu waktu. Dia lakukan semuanya dengan hati-hati. Tapi jangan lupa yang ketiga, ada ukurannya. Tahu firman. Tidak seenaknya dia lakukan. Saya sering kali ketemu orang berkata, Pak, saya sudah memberikan persepuluhan, kenapa ya Pak? Tokoku kok sepi. Gak ada hubungan persepuluhan dengan toko sepi. Ada lagi yang berkata, Pak, saya sudah baca Alkitab, kenapa diserempet mobil saya? Gak ada juga hubungan. Banyak orang itu mistik. Dia seakan-akan relawan Tuhan. Kemudian pada waktu sudah bantu Tuhan, lalu dia mengharapkan ada imbalan. Kalau memang engkau begitu cinta Tuhan, lakukan tanpa butuh imbalan. Karena Tuhan tahu diri lebih daripada kita tahu diri. Dia tahu waktunya dia memberkati, tahu waktunya dia menahan itu berkat. Karena untuk membentuk kita, apa yang kita akan lakukan. Anda punya anak kecil, pada waktu dia belajar berjalan, kemudian dia jatuh tersungkur, berdarah-darah. Apakah orang tuanya berkata begini, nak, mulai hari ini kau tidak usah jalan lagi ya, papa dan mama akan menggendongmu sampai memutih rambutmu, begitu? Tidak, bukan? Engkau akan berkata, ayo kuat! Coba anak itu arek Surabaya gundulmu mama. Ya apa cara kuat mama, kalau itu arek Surabayaan. Dia pasti menghadapi pergumulan. Tapi kita yang sudah senior tahu kamu harus bisa berjalan. Dan Tuhan tahu kapan dia menolong. Tapi pakailah waktu baik-baik supaya kita tahu firman. Ada dua hal saudara, yaitu di ayat yang ke-17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu apa? Bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tahu firman akan membuat kita tidak bodoh. Saudara tahu bodoh itu apa? Orang Tionghoa mau bodoh apa? Pen. Kamu dari Nias? Dari mana? Tiongkok? Surabaya juga. Ada Surabaya asli. Orang Surabaya kalau ngomong bodoh apa? Ah, itu dia. Kalau ketemu sama seseorang dia bilang, Pak Juanda, kok bodoh ya? Biasa-biasa kan? Tapi kalau ngomong Pak Juanda, goblok, langsung kaget dong. Itu tekanan loh. Bisa membuat kita berubah. Blok, apalagi blok, itu tembakannya itu. Itu bisa membuat orang guyonan, tambah dikira musuhan. Tapi kalau ngomong bodoh ya, biasa kan? Saudara, tapi bodoh di sini tidak ada hubungannya dengan kesalahan perilaku kita atau intelektual kita. Bodoh di sini orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Jadi kalau kita tidak suka baca Alkitab, bagaimana tahu kehendak Tuhan? Kalau engkau pacaran, tidak pernah menikah, tidak tahu aslinya pasangan Anda. Kalau engkau tidak pun pernah bersekutu dengan Tuhan, melalui firman Tuhan, kita tidak bisa tahu apa Tuhan yang sukai, apa yang Tuhan tidak sukai. Tapi pada waktu kita di luar area, di luar arena, kita pintar sekali bicara. Makanya supporter itu paling pintar ngomong, salah, begini, begitu, coba main sendiri. Tambah gak karuan kan? Maka dari itu jangan suka jadi supporter kalau mengolok-olok pemainnya. Anda belum tentu bisa jadi pemain lebih baik daripada dia.
Pada waktu main tuh mikir setengah mati, tapi yang nonton kan lihat lebih jauh lagi. Itu sebabnya ketika Tuhan tahu kita menghadapi persoalan, Dia tahu sekali, makanya Dia memberikan firman supaya kita tahu jalan kita tidak nabrak batu. Firman itu terang bagi kakiku dan jalanku. Artinya adalah Dia bisa menunjukkan langkah kemana kita harus menuju. Maka pada waktu engkau tahu firman Tuhan, terhindar dari goblok tadi. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, apa itu tahu firman? Di ayat yang terakhir 18 dikatakan sebagai berikut. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Siapa di sini dulu pernah mabuk? Dulu? Tidak ada. Oh, Bapak pernah mabuk. Pak siapa, Pak? Pak Daud. Oh, Pak Huta Gaul. Pak Huta Gaul pernah mabuk? Oh, sering. Bapak kok tahu Bapak mabuk? Tidak sadar. Orang tidak sadar tuh bisa karena pingsan, bisa masuk angin juga tidak sadar, Pak. Bapak tahu dari mana Bapak mabuk? Oh, sempoyong bisa aja karena mules, karena habis dipukul juga sempoyongan. Sudah tahu, kalau orang ngomong dirinya mabuk, dia tidak tahu dia mabuk. Kalau ada seorang berkata dia diperkosa sama seorang yang mabuk, berarti dia belum mabuk benar, setengah mabuk. Kalau orang mabuk benar, itu selokan dikira spring bed, itu pohon dikira istrinya, itu baru mabuk. Kalau mabuk benar, dia tidak tahu apa-apa. Kalau setengah mabuk menuju mabuk, itu masih dia tahu. Maka dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Ketika dia menimbulkan hawa nafsu, tidak ada kontrol dirinya, tidak ada kendali dirinya. Demikian dengan hidup rohani kita. Kalau kita tidak bisa mengontrol baik-baik, kadang-kadang kita berpikir apa yang kita kerjakan baik adanya. Saya kasih contoh yang gampang. Siapa yang pernah marah izin dulu? Saya mau marah sama kamu ya. Kamu siap-siap saya mau marah ya. Gak ada kan? Tiba-tiba kita marah, tiba-tiba engkau tersinggung. Makanya itu, setelah itu orang bisa minta maaf, karena dia lakukan, baru dia tahu salah. Tidak ada orang minta izin di depannya kalau mau marah. Kalau di depan itu dimulai sebelum melakukan, itu namanya pendaftaran ya. Tapi kalau ini minta maaf, jadi ketika dia tahu dia salah, dia minta maaf. Tapi saudara, pada waktu dia marah, dia sadar setelah dia marah 3, 4, 5 detik kemudian, kenapa aku marah seperti itu kerasnya. Maka itu, ketika seseorang sudah menikmati Roh Kudus, ada buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Maka orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia bisa memunculkan 9 buah roh tadi dalam kehidupannya setiap hari. Dan saudara tahu apa yang terjadi setelah itu? Waktunya habis. Mari kita berdiri yuk. Membawa. Saya lihat jam terus, saudara. Saudara, ada 3 hal yang kita renungkan hari ini untuk menjadi seorang pribadi yang penuh roh. Pertama, tahu diri. Yang kedua, tahu waktu. Yang ketiga, tahu firman. Berapa banyak kita tidak bisa bertumbuh secara rohani karena kita tidak tahu diri. Kita tidak tahu waktu. Kita tidak tahu firman. Apakah COVID kemarin mengubah hidupmu? Siapa yang setelah menghadapi COVID, mengalami peristiwa COVID, mungkin belum kena COVID, tapi engkau sudah tahu tentang COVID ini. Siapa yang setelahnya hidupnya lebih kudus? Siapa yang hidupnya lebih baik? Siapa yang lebih setia? Apakah COVID ini seperti hal yang biasa? Maka engkau tidak tahu diri.
Banyak peristiwa Tuhan tunjukkan. Kalau kita tahu diri, itu akan membentuk hidup kita. Tahu waktu. Jangan tunda besok kalau mau mengampuni. Jangan tunda besok kalau mau berbuat baik. Jangan tunda besok kalau mau memberikan uang untuk pekerjaan Tuhan. Jangan tunda, karena besok punya kesusahan sendiri. Tahu firman, itu membuat apa yang kita kerjakan tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan dan bisa menyenangkan Tuhan. Paling capek kalau engkau melayani tapi tidak memuliakan Tuhan. Paling capek kalau engkau berkhotbah tapi Tuhan Yesus tidak dimuliakan. Apakah ada? Banyak. Karena dia lakukan untuk kepentingan dia sendiri. Saya tidak tahu masalah Anda seperti apa hari ini, tapi saya berikan waktu sejenak engkau tunduk kepala 15 detik. Katakan isi hatimu kepada Tuhan. Berkat apa yang kau dapat hari ini? Apakah engkau mau belajar menyadari siapa dirimu? Apakah mulai hari ini kau akan memanfaatkan waktu yang Tuhan masih izinkan kita nikmati? Apakah hari ini engkau mau jadi pelaku firman? Saya beri waktu 15 detik. Berdoa kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus menjamah hatimu. Kalau hari ini kau kecewa dengan mantan pacarmu, mantan pasangan hidupmu, ampuni dia, jangan tunda besok. Kalau hari ini kau rasa sakit hati dengan seseorang, berdamailah dengan dia, jangan tunda besok. Kalau engkau tidak lakukan, hidupmu akan berat. Hidup penuh rohmu tidak akan muncul. Karena apa? Tertutupi oleh kekhawatiran, tertutupi oleh kejengkelan, tertutupi oleh sakit hati, tertutupi karena ingin rasa balas dendam. Saya tidak tahu masalah Anda seperti apa. Silakan 15 detik engkau berdoa kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus menjamah hidupmu hari ini. Pastikan pulang dari tempat ini hidupmu penuh kemenangan. Tuhan, aku hari ini punya kekuatan baru. Tuhan, aku akan lebih mencintai istriku, mencintai suamiku lebih dari sebelumnya. Tuhan, aku mau menghargai waktu yang ada, tidak nonton media sosial terus, tapi memikirkan jiwa-jiwa, mendoakan siapa, mengunjungi siapa. Silakan, apa yang ingin kau kerjakan setelah ini? Kalau ada dosa, akui dosamu. Sebelum kau menjamah perjamuan, pastikan hidupmu kudus di mata Tuhan. Berdoalah. Saya tahu Roh Kudus sedang menjamah hatimu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Mujizat itu sesuatu yang biasa di hadapan Tuhan. Tapi sekarang pikirkan, apakah hidupmu ingin menyenangkan Tuhan? Terus berdoa. Katakan isi hatimu kepada Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Mari saudara, kita persiapkan hati kita, tangkap firman Tuhan. Apakah saudara selama ini saudara benar-benar tahu bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan dahsyat untuk saudara? Saudara harus tahu hidupmu, diri saudara, bagaimana sekarang kita harus mengabdikan diri kepada Tuhan. Biarlah kita sungguh-sungguh waktu kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Kita pakai untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Biarlah hidup kita pagi hari ini kita berurusan dengan Tuhan, izinkan Tuhan menjamah untuk kita. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk firman-Mu Tuhan.
Biarlah kami sungguh-sungguh tahu hidup kami, tahu diri kami, bagaimana kami mulai menuntun hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Kami tahu firman-Mu ya Tuhan, supaya firman-Mu membimbing kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, supaya dalam hidup kami tidak pernah salah jalan Tuhan. Kami tidak pernah tersesat Tuhan. Bahkan kami harus menolong orang-orang yang tersesat untuk kembali kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami tangkap firman-Mu biar menjadi berkat untuk hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Saya mengundang yang melayani perjamuan kudus, silakan maju ke depan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami persiapkan hati kami, hidup kami, supaya kami Engkau layakkan pagi hari ini untuk makan dan minum perjamuan kudus Tuhan. Biarlah firman-Mu memperbarui hidup kami, dan tubuh dan darah-Mu menyucikan hidup kami dan mengubah hidup kami, menuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Melayakkan hamba-Hamba-Mu pagi hari ini yang melayani Engkau untuk melayani perjamuan kudus ini, dan layakkan seluruh sidang jemaat-Mu yang makan dan minum perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih supaya kami tidak berdosa kepada-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu. Engkau berkati perjamuan kudus pagi hari ini. Tumpahkan tangan atas perjamuan kudus ini Tuhan. Yang sakit disembuhkan, hidup kami dibarui, hidup kami diubahkan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan dibagikan. Saudara, biarlah firman Tuhan pagi hari ini yang kita dengar. Jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, hilang begitu saja. Tapi simpan firman Tuhan dalam hati kita, mendapatkan tempat yang terbaik di hati kita. Haleluya. Ada yang belum terima roti sama anggur, saudara bisa angkat tangan. Ada yang belum? Oh iya, ada yang belum. Semua sudah? Tolong angkat tangan yang belum. Sudah semua ya. Saudara bisa dibuka dulu ya rotinya supaya kita siapkan.
Ya. Yudi sudah dapat sudah ya. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara kami berdiri. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang ada di tangan kanan kita ini satu dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah makan, persiapkan anggur. Apakah ada yang kesulitan? Semua sudah anggurnya ya. Angkat cawan di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 25 dan 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Amin. Apakah saudara percaya bahwa cawan berkat Tuhan yang ada di tangan kanan kita ini satu dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami memuji Engkau, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kami bersyukur buat korban-Mu ya Tuhan. Korban-Mu sungguh mulia. Kami bersyukur kami telah Kau pilih Tuhan. Kau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami percaya kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima keselamatan daripada-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur.
bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya tubuh dan darah-Mu saat ini Tuhan menyembuhkan yang sakit. Tuhan, terima kasih. Bapak Yongki telah sembuh oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Pak Arinton kalau besok dia harus kateter Tuhan, Engkau sudah menjamah. Kami percaya hasil kateternya semuanya akan baik, dinyatakan semuanya baik Tuhan. Tidak ada penyumbatan karena kesembuhan terjadi pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat saudara kami yang baik di rumah maupun di rumah sakit saat ini, yang sedang sakit Tuhan. Walaupun mereka diamalkan dan minum perjamuan kudus, tetapi tubuh dan darah ada dalam hidup mereka. Kau menjamah Tuhan, jamah Pak Wahyudi Tuhan. Kalau dia saat ini ada di rumah sakit, kuasa kesembuhan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Sembuh sempurna supaya dia jantungnya semuanya menjadi baik. Pembengkakan jantung juga Engkau sudah menyembuhkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baik dia boleh pulang ke rumah ada sukacita bersama-sama dengan keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Foni Tuhan, juga masalah jantungnya Tuhan. Engkau jangan menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan sembuhkan. Mujizat terjadi Tuhan. Tidak ada penyumbatan pada pembuluh darah di jantungnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapak Naryadi juga Tuhan, masalah tulang belakangnya Tuhan. Bu Endang Tuhan, Kau tolong saudara kami yang sakit masalah tulang lutut juga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan sempurna Tuhan. Oleh mujizat-Mu mengalami kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kau tahu saudara kami yang sakit, Kau menyembuhkan mereka sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Pagi hari ini ada penyerahan anak. Saya minta Yudi sama Ratna bisa maju ke depan, bawa putranya Daniel. Saya serahkan Bapak Pendeta yang Iskandar. Mari saudara kita berdiri bersama. Kita akan kedangkan tangan buat kedua saudara kita ini, anaknya. Selamat untuk kelahiran putra Daniel Kang, ya, berusia 4 bulan, khusus dari Semarang. Mereka datang untuk penyerahan anak di tempat ini. Ya, sewaktu kita berdoa, mari kita doa. Bapak, sungguh kami bersyukur kasih karunia-Mu buat Yudi dan Ratna. Kau sudah anugerahkan seorang putra bagi kehidupan keluarganya ya Tuhan, yang hari ini sudah berusia 4 bulan. Tuhan,
kami menyerahkan anak ini, Daniel Kang Elnatan Putra, ke dalam tangan-Mu. Engkau yang melindungi, Engkau yang memeliharakan, Engkau yang memberkati anak ini bertumbuh dalam kesempurnaan, baik roh, fisik, jiwanya. Oh Tuhan, supaya anak ini kelak bertumbuh, diasuh oleh kedua orang tuanya, menjadi keturunan ilahi. Amin. Yang akan memuliakan nama Tuhan. Dan hidupnya diberkati dan beruntung. Amin. Terima kasih Bapak. Demikian juga kedua orang tuanya Kau memberkati, supaya apa yang mereka kerjakan Tuhan membuat berhasil. Demikian juga dalam pelayanan, dalam iman, bertumbuh terus, sehingga boleh membimbing anaknya menjadi keturunan ilahi. Terima kasih Bapak. Terima kasih, biarlah berkat-Mu Kau lanjutkan terus sepanjang umur hidup mereka. Terpuji di Kau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, selamat ya. Oh, haleluya. Baby. Come fa compiere? Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini saya perlu umumkan ya, untuk minggu depan saya tahu Bapak Ibu semangatnya luar biasa ya. Pandemi ini sudah menjadi endemi, semua bisa beribadah onsite semua ya. Semua datang ibadah. Saya buat Bapak Ibu yang di rumah nanti kalau mengikuti ibadah melalui YouTube ini, saya umumkan minggu depan saya tidak akan buka pendaftaran ya, tetapi semua datang aja ibadah ya, tidak perlu mendaftarkan diri, semua datang ibadah. Saya akan mengatur kursi, akan saya tambah lagi. Saya mengundang jemaat yang di rumah supaya minggu depan semua ibadah di gereja ya, cari Tuhan, kita beribadah bersama-sama ya. Itu. Kemudian yang kedua, setelah ini ibadah YouTube akan saya hapuskan supaya jemaat mau datang ibadah di gereja ya, tidak ada ibadah melalui YouTube ya, supaya semua mencari Tuhan. Kita sungguh membutuhkan Tuhan, kita cari Dia ya. Kemudian yang berikutnya, bagi saudara yang belum mendaftar acara gathering ya tanggal 30 Juli, tolong segera mendaftar saat ini ke Pak Edi. Dia sudah terdaftar 55 orang tua dan anak-anak. Yang belum mendaftar tolong segera mendaftar. Pagi ini saya minta Asyar segera untuk pergi ke Bintang Kejora untuk lihat lokasi ya. Siapkan diri, jangan terlalu lama-lama, jangan terlalu siang ya. Kita akan segera ke Pacet untuk melihat lokasi ya. Oke. Ya. Bapak Pendeta dari kantor di belakang. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau Bapa yang baik. Amin. Kami percaya Tuhan, firman-Mu nolong kami Tuhan, supaya kerohanian kami boleh bertumbuh Tuhan. Amin. Tuhan, kami tidak terus menjadi kanak-kanak Tuhan. Kami boleh menjadi
dewasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Pak Juanda, Tuhan pakai hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu terus Tuhan. Amin. Dalam pelayanan Engkau terus mengurapi hamba-Mu untuk Engkau pakai untuk menjadi berkat, untuk memenangkan jiwa Tuhan. Berkati pekerjaannya Tuhan. Amin. Dalam sebagai dosen Tuhan, Engkau urapi di sekolah teologi, Engkau pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Engkau memberkati anak cucu jemaat Blessing Tuhan, supaya anak cucu kami boleh perkasa di muka bumi ini Tuhan. Yang sekolah Engkau berikan hikmat, kepintaran, mereka menjadi yang terpandai di sekolahnya Tuhan. Yang bekerja Engkau memberkati dalam pekerjaan mereka untuk pemulihan nama-Mu. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau memberkati semua jemaat Blessing Tuhan di dalam berkat Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur berkat Tuhan senantiasa Kau sediakan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Karena saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa menyertai engkau, memimpin engkau, memberkati engkau pada waktu engkau masuk, dan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Malah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat, mari